kayak senapan, tapi ini fungsinya buat memanah. Nih, mata panahnya di sini disebutnya manila. Ini fungsinya buat memanah hewan yang khas di Danau Poso ini. Tapi kalau soal menyelam, Om Tian sama Om Yuri juaranya di sini ya Om. Juaranya mereka. Danau Poso terletak di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Selain menjadi sumber air tawar dan objek wisata, danau indah ini juga menjadi habitat sogili atau sidat yang kini menjadi berkah bagi warga yang tinggal di sekitar danau. Meski hampir sepanjang tahun sogili bisa ditemukan di Danau Poso, namun seiring masifnya angka perburuan dan faktor perubahan lingkungan serta iklim, membuat hewan ini menjadi semakin sulit untuk ditemukan. Om-om lagi pada nyelam untuk mencari sogili. Biasanya kalau siang hari sogili memang adanya di bawah-bawah batuan karena dia memang hewan nokturnal atau hidupnya biasa di malam hari. Biasanya sogili sangat mudah untuk ditemukan di awal tahun ketika kondisi laut sedang pasang. Dalam siklus hidupnya, sogili yang masuk ke dalam kategori ikan akan menghabiskan umur dewasanya di dalam perairan tawar dan kembali ke perairan asin atau laut untuk memijah. Sidat dewasa yang dikenal dengan nama silver eel memijah di laut dalam dengan temperatur optimum sekitar 20 derajat Celcius. Ditambah tingkat salinitas atau tingkat keasinan air yang tinggi. Sekilas, hewan dengan nama latin Anguilla memiliki bentuk tubuh yang menyerupai ular. Namun, sebagai anggota spesies ikan, sogili dilengkapi sirip dan insan sebagai alat bertahan hidup di dalam perairan. Dapat, Om! Dapat! Masuk ke Danau Poso pasti menemukan konstruksi bangunan bambu seperti ini. Ini disebutnya wayamasapi. Ini gunanya buat menangkap sogili di sini. Tapi kita lihat dulu, ada atau enggak sogilinya. Yuk. Selain ditangkap dengan menggunakan teknik menyelam, di Danau Poso sogili juga dapat dijerat dengan menggunakan alat tangkap berupa bubu dengan ukuran yang sangat besar. Deretan bubu yang berada di aliran sungai dari Danau Poso akan menutupi jalur renang sidat dewasa yang turun menuju laut ketika ingin berpijah. Pada saat inilah sogili yang memiliki ukuran sesuai dengan target bubu akan terjerat masuk ke dalam. Sementara sogili dengan ukuran yang masih sangat kecil dapat meloloskan diri dan memiliki kesempatan untuk tumbuh dewasa. Nah, ini dia. Struktur bambu ini dibuat menghadap melawan arus dan menggiring sogilinya masuk ke dalam lubang itu. Lalu nanti sogilinya terjebak ke jaring. Terus kalau misalnya dia siang-siang dia pasti ngumpet di bubu ini karena dia hidupnya nokturnal. Harus diginiin langsung ke karung, soalnya kalau misalnya sidatnya diambil dilepas begitu aja dia pasti lepas. Dia lari, dia kabur ya Pak. Ya Maya, udah mana dapat lagi? Susah lagi. Susah. Ya habis.
kepalanya ada. Nah, salam ya. Oke. Ini dia sidatnya. Wuh. Dia licin sekali. Ya Allah. Nah, ini biasanya kalau misalnya lagi musimnya, dia ini bisa lebih besar daripada ini. Ya. Tapi keberadaannya sudah mulai jarang di Danau Poso ini. Kan sering diburu. Di strom. Justru nih, Kak. Ya. Ini salah satu pertahanan dirinya dia nih, kenapa ini licin sekali. Tuh. Ih, lendir-lendirnya. Ya, masak. Masak dulu. Di negara Jepang, sogili dikenal dengan nama unagi. Kudapan lezat kaya gizi ini dihargai cukup mahal meskipun diolah dengan minim bumbu. Kandungan protein dan omega 3 dalam sogili bermanfaat untuk menguatkan fungsi otak. Ngomongin yang khas, tiap daerah pasti punya makanan khasnya masing-masing. Kayak di sini namanya itungu masapi arogo onco. Tapi yang menarik, ini daun arogo. Ini yang menjadi ciri khas masakan tentena. Kalau ini namanya daun onco. Oh, rasanya asam ya? Iya. Kalau menurut saya ini rasanya kayak kedondong, asam. Feeling saya sih masakan ini akan ada rasa-rasa seperti ini, asam, cenderung segar. Cukup bumbu dasar seperti cabai, bawang putih, bawang merah, serta perasan jeruk untuk menyulap sogili menjadi sebuah kuliner yang menggugah selera. Setelah semua bumbu dicampurkan dengan potongan ikan sogili, tinggal memasukkannya ke dalam bambu dan kemudian siap untuk dibakar. Setelah dicampur sama daun-daunnya, sama cabai, sama tomat, warnanya cantik banget. Lihat. Saya termasuk yang beruntung di sini. Bisa makan sogili sama bapak-bapak, sama ibu-ibu. Biasanya sogili ini termasuk makanan yang istimewa. Karena yang besarnya biasanya dia diekspor, yang kecil-kecilnya kita makan ya, Pak? Makan. Kita makan. Iya, kita makan sekarang. Makan lagi.